Oke, selamat sore ya teman-teman ya. Kali ini saya mendapatkan laporan mendapat trouble ini ya. Unit drilling Sandvik D245S mengalami mati engine ya, atau engine shutdown secara tiba-tiba. Lalu di start lagi dia tidak mau ya. Oke, kita cek. Yang pertama kita pastikan dulu olinya ini ya. Masih aman atau enggak? Oke, di sini aman ya. Lalu kita menuju ke kabin memastikan bahwasanya trouble betul-betul terjadi ya. Kita on dulu kunci kontaknya. Kita pastikan ini menyala dua-duanya ya. Kalau kita tekan bypass tadi sudah nyala. Lalu coba kita start. Kita coba start ya. Caranya kita tekan tombol bypass, lalu ini posisi netral dua-duanya ya. Kita coba start. Betul ya, enggak mau running ya. Tapi di sini saya menemukan adanya masalah trouble ya. Nah, dia enggak mau nyala. Dia pressernya enggak mau naik. Ini harusnya kalau kita start ini sudah mulai naik, tapi ini tidak mau ya. Mari kita coba. Kita start. Nah, tidak ada pergerakan ya, berarti ada masalah di kompresornya. Oke, kita cek. Oke, ini masalahnya di sini. Masalahnya ada di taper locknya, ini lepas satu bautnya ya. Lalu sepinya atau lock spinya di sini lepas, dan juga akhirnya ini menghantam lock spinya menghantam ke flywheel. Dan di sini otomatis tidak ada yang ngelock. Akhirnya rubber coupling Sunflex ini ya, ini berputar di tempat, tetapi sapnya ini tidak berputar ya. Akhirnya ada terlihat bekas seperti terbakar ya di sini. Itulah yang membuat kompresor tidak bisa menghasilkan pressure udara. Dan tadi sudah terlihat di dalam monitor, di dalam kabin atau di pressure gauge-nya menghasilkan pressure 0, sehingga tidak bisa membuat engine hidup, karena di situ ada sensor COP yang minimal pressure-nya harus 25 psi baru bisa untuk merunning unit ya. Di sini terlihat warnanya kalau overheat ya, di sini warnanya merah bata. Lalu ada retakan juga di sini, retak karena sepinya lepas ya, lepas. Di sini juga terlihat ada chipping bekas overheat ya. Jadi sapnya ini berhenti, tetapi rubber couplingnya ini berputar ikut putaran engine ya, sehingga dia termakan. Kita bawa ke workshop dengan tim kita, tim Hore. Oke, nanti lanjut lagi pemasangan. Oke, ini sudah dilakukan pembongkaran ya. Mari kita lihat kerusakannya di sini. Ini dibongkar. Ini rencana mau dibubut, di repair, dibubut ulang. Nah, di sini kemarin karena tidak bisa dibuka taper locknya atau lock pengunci seperti itu ya, nggak bisa dibuka, akhirnya kita blender, kita panasi, kita blender ya, kita potong, dan akhirnya didapatnya sapnya seperti ini ya. Ini tirus sapnya, antara belakang sama depan ini tidak sama karena kemakan gara-gara panas kemarin ya. Karena sapnya ini berhenti kena beban dari kompresor ya, terus diputar dipaksa putar oleh engine, akhirnya ini termakan dan ini pecah ya. Nah, rencana ini akan dibuang yang pecah, lalu di repair ulang ya, dan dibubut. Oke teman-teman, ini sudah dilakukan perbaikan ya. Kita repair dengan dibubut dan dimiling ya. Yang pecah kemarin ini dibuang, lalu dilakukan penambalan dengan pengelasan,
Lalu dibuat ulang lubang sepinya dengan menggeser lubang sepi yang kemarin rusak, digeser ya, dipindah di area yang asli ya, di besi shaft yang asli, untuk tujuannya agar menjaga kekerasan besi ya. Jika lubang sepinya ini ditaruh tetap di sini, pasti akan rusak lagi ya, karena material besinya mungkin kekerasannya tidak sama ya. Makanya dilakukan pemindahan. Oke, ini sudah pas, tinggal melakukan assembly dan juga pemasangan. Oke teman-teman, ini sudah dilakukan perbaikan ya, sudah dilakukan pemasangan juga dengan rubber couplingnya ya. Untuk tips, walaupun tidak ada di OMM ya atau shop manual, untuk tips berdasarkan pengalaman ya, kita lapisi dulu di area sini, kita kasih grease ataupun oli untuk mempermudah pemasangan kita nanti di flywheelnya ya, di bracket flywheel agar lebih enak. Lalu di setiap baut lock seperti ini jangan lupa diberi lock treat, tujuannya agar tidak lepas ya, dikhawatirkan lepas di saat pengoperasian. Lalu kita tok sesuai standarnya ya, berapa kita kasih lock treat. Oke, nanti kita lakukan pemasangan di unitnya. Oke, ini sudah selesai pemasangan ya, sudah selesai pemasangan kompresor. Mari kita cek apakah dia normal atau trouble. Awas ya, kurang ning bentar ya. Tadinya pressure ini 0, sehingga sensor COP atau kompresor oil pressure itu tidak bisa meneruskan arus dari emergency stop, karena sistemnya tuh di seri ya. Ini ada wiringnya, mana wiringnya? Nah, ini di sini ada wiring untuk safety device-nya ya. Jadi dari CTS ini kompresor temperature switch, lalu ini COP adalah kompresor oil pressure, lalu ini ada 1 2 3 4 5 ini adalah safety device-nya atau emergency stop-nya ya. Ini di seri jalurnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau COP ini tidak tercukupi pressernya ya, jadi arus dari CTS ini tidak bisa masuk ke emergency stop yang lain ya, jadi engine tidak akan bisa running. Sekarang mari kita cek apakah pressernya mau naik apa tidak ya. Dilihat dari sini, ini sudah mau naik, berarti berhasil ya. Kali ini untuk overhaulnya, untuk repairnya, ini kita lepas bypassnya. Kalau dia mati berarti gagal. Kalau masih running atau pressernya naik, ini berarti sudah berhasil ya. Itulah penyebabnya di drilling Sandvik D245S, jika kompresor itu rusak atau tidak menghasilkan pressure, maka unitnya tidak akan bisa running ya, engine-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan penjelasan ya, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di DM IG saya. Oke, see you.